Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini Marketing Friends akan pitch deck kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh di next? Oke, yang pertama itu problem statement-nya dari Marketing Friends sendiri. Kenapa Marketing Friends itu mengambil dari problem statement? Yang pertama, UMKM di Indonesia ini ingin lebih berkembang cepat, tapi masih banyak UMKM yang kesulitan akan memasarkan produknya mereka. Yang pertama itu dari kurangnya pengetahuan tentang teknologi, kurangnya SDM untuk mengelola, dan juga tidak ada waktu luangnya mereka untuk mengelolanya. Boleh di next? Oke, yang kedua ini adalah solutioning, di mana marketing friends ini berdiri sebagai melihat banyaknya UMKM yang sudah tadi saya jelaskan, terutama dalam memarketingkan di era digital ini sangat-sangat minim sekali dan kurang. Maka dari itu, kami, Marketing Friends, ingin menjadi wadah untuk para UMKM untuk maju secara go digital dengan kualitas friend. Jadi, Marketing Friends ini mempunyai nama kepada klien adalah our unique selling-nya dari marketing friends itu sendiri itu bagaimana? Yang pertama kita memberikan kepada klien kita adalah free trial gratis, yaitu selama 10 hari dengan output 2 reels dan juga 3 feed. Selanjutnya kita memakai AI strategi yang dimana AI ini itu semakin lama semakin berkembang dan kita juga melihat bahwa riset pasar memakai teknologi AI ini akan memudahkan marketing friends dalam database yang lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah jaminannya. Jaminannya itu seperti apa? Marketing Friends memberikan jaminan kepada klien itu 100% untuk engagement pemasarannya mereka. Gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada market opportunity dari marketing plan. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market. Kita mengambil TAM ini dari seluruh masyarakat Indonesia, bahwa total address marketnya ada 65 juta UMKM dari total masyarakat Indonesia. Terus ada SAM atau SAM, Serviceable Available Market. Kita mengambil 5 juta ini dari total warga yang ada di Jabodetabek. Lalu SOM-nya, Serviceable Obtained Market. Serviceable Obtained Market ini adalah 0,3% dari masyarakat di wilayah daerah khusus Jakarta, merupakan UMKM baik secara mikro maupun makro, yaitu berjumlah sebanyak 249.000. Selanjutnya itu ada roadmap atau tujuan ke depan dari marketing friends. Tentunya di kuartal pertama ini marketing friends ini membutuhkan portofolio. Kita mempunyai satu klien yang menjadi pilot project kita. Lalu di kuartal kedua ini kita mulai fokus mencari target klien, yaitu 1 sampai 3 klien dengan cara aktif dalam komunitas UMKM. Lalu di kuartal kedua ini kita juga fokus mengupgrade skill kita, yaitu skill CEO, terus SEM dan Google Ads. Terus dari marketing friends ini juga fokus mencari target followers secara organik, yaitu 500 followers, dan secara membeli followers itu 5.000 followers. Terus lalu di kuartal ketiga ini ada ekspansi layanan yang tadinya kita sudah upgrade skill CEO, terus kita ekspansi layanan lagi nih ke CEO, SEM, dan Google Ads. Lalu di kuartal ketiga ini juga kita mengupgrade skill lagi, yaitu membuat desain web, landing page, web front end. Lalu di kuartal ketiga ini kita juga mentargetkan followers Instagram pada marketing friends ini sebanyak 700 secara organik. Lalu di TikTok ada total followers 1,5 ribu. Di kuartal keempat, di kuartal terakhir ini, kita fokus mencari 1 sampai 5 klien. Lalu mengekspansi jasa layanan kita yang tadi kita sudah mengupgrade skill seperti CEO, SEM, kita juga menambah jasa layanan seperti desain landing page, web front end, terus ekspansi tim. Mungkin kita juga bisa menambah tim atau menambah karyawan dari marketing friends. Lalu kita juga mengambil sertifikasi pelatihan Google Ads, Google sertifikasi seperti Meta Blueprint, terus ada Google Ads. Lalu kita sebenarnya marketer ini mempunyai tujuan untuk mempunyai studio
tiga foto produk. Next. Oke, baik. Di sini sudah terlihat ya dari bisnis model canvas dari marketing friends. Nah, di sini untuk key partnership itu sendiri, kita itu yaitu komunitas UMKM yang tergabung dalam sebuah grup. Nah, untuk key aktivitasnya itu kita tuh seperti aktivitas kita tuh seperti membuat konten, habis itu buat video semacam video reels dan konten feed dan desain display e-commerce. Nah, kita juga tuh melakukan riset nih yang mendalam terkait UMKM itu agar menyesuaikan strateginya biar memasarkan produk itu lebih relevan dan efektif. Selanjutnya itu kita juga aktivitas yang kita lanjutkan yang kita lakukan seperti menjalin hubungan yang baik dengan UMKM itu agar mereka itu merasa nyaman dan tidak seperti klien melainkan seperti teman. Nah, selanjutnya itu ada value proposition. Nah, untuk di sini kita itu seperti memberikan solusi pemasaran digital dengan harga yang terjangkau, yang dimana kita tahu UMKM ini penghasilan tidak terlalu tinggi, makanya kita menyesuaikan omset mereka gitu. Dan juga kita didukung oleh tim muda yang kreatif, yang mana kami membawa pendekatan yang fresh dan inovatif untuk membantu para UMKM itu untuk lebih berkembang di pasar digital. Nah, juga kami hadir sebagai mitra yang selalu mendukung mereka UMKM dengan konsultasi proaktif dan dukungan yang responsif kapan saja mereka butuhkan. Nah, untuk client service di sini kita memberikan diskon khusus untuk para customer yang udah menggunakan jasa kita tuh nggak cuma sekali dua kali tapi udah berkali-kali gitu. Dan juga kita memberikan promo-promo menarik dan juga kita memberikan dukungan yang responsif agar customer tuh merasa didampingi terus gitu. Dan kita juga memberikan laporan kinerja kepada customer secara transparan dari setiap strategi marketing yang sudah kita kerjakan. Dan di sini untuk client segmentation-nya itu kita dari UMKM sekitar usia 20 sampai 55 tahun dan juga mereka seorang entrepreneur. Nah, untuk key resource kita di sini ada SDM yaitu sejumlah 5, laptop, handphone, lighting dan juga tripod. Nah, untuk channel kita menggunakan Instagram, TikTok, Facebook dan juga WhatsApp. Nah, untuk cost structure itu kita menggunakan dari biaya berlangganan aplikasi seperti Canva, CapCut, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Juga kita menggunakan biaya ads juga nih untuk memasarkan atau mengiklankan dari akun sosial media marketing brand sendiri dan juga ada biaya peralatan yang seperti tadi lighting, tripod dan juga laptop, handphone dan lain sebagainya. Untuk revenue stream ini bisa dari jasa mengelola Instagram yang kita tawarkan gitu, mulai dari TikTok dan e-commerce, terus juga jasa pembuatan desain display e-commerce, terus konten video mau reels maupun TikTok dan juga kita ada juga jasa pembuatan logo dan jasa sosial media ads. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini produk overview kita menawarkan jasa yang dimana ini bisa dibilang contoh-contoh atau jenis-jenis jasa yang kita tawarkan yang mulai dari Instagram management, TikTok management, e-commerce management, kita juga menawarkan desain feed Instagram, desain pembuatan logo, short video reel atau TikTok, dan TikTok ads, Instagram ads, e-commerce ads, dan juga kita menawarkan pembuatan akun e-commerce gitu. Boleh di next slide. Nah, di sini ada beberapa contoh proyek yang sudah kita kerjakan, mulai dari feed Instagram dan juga logo yang sudah kita kerjakan. Oke. Boleh di next slide.
Baik, lalu di sini ada go-to-market strategi. Pas itu go-to-market strategi artinya ada strategi apa yang akan digunakan oleh marketing plan untuk mencapai market. Yang pertama kita ingin melakukan sebuah brand awareness, di mana di brand awareness ini kita berusaha untuk memberikan suatu eh, satu kepada klien bahwasanya marketing plan ini terkenal dengan apanya. Yang pertama adalah dengan konten marketingnya, yang kedua adalah dengan social media ads-nya. Lalu ketika kita sudah membentuk brand awareness, maka kita akan melakukan engagement kepada kita sendiri, yaitu dengan social media marketing kita dan juga social media style kita. Nah, setelah kita lakukan, maka kita akan melakukan onboarding, yang mana kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya ketika kita sudah mempunyai brand awareness, ketika kita sudah ada engagement tersendiri, maka kita akan datang secara offline di bazar-bazar UMKM atau event-event yang dimana di dalam event-event tersebut terdapat banyak UMKM seperti itu. Kita boleh di next slide. Lalu selanjutnya ada competitive analysis, yaitu yang mana ini adalah suatu analisis kompetitor yang ada di dalam marketing plan. Artinya marketing plan sudah menganalisis beberapa kompetitor yang ada, yaitu ada 3 kompetitor. Yang pertama ada Samagata Agency, ada Otak-Atik, dan ada Creation. Ini adalah sama seperti kita marketing agency, namun dari ketiga kompetitor ini memiliki hal yang berbeda dengan marketing plan. Artinya marketing plan mempunyai hal yang lebih unggul dibandingkan 3 marketing ini. Yang pertama, kalau di marketing plan itu ada free trial, bisa Magada Agency, data aktif, dan custom tidak ada. Sedangkan di marketing plan ada target pasar UMKM, bisa Magada Agency, dan kompetitor lainnya ada. Sedangkan di jasa desain logo, di marketing plan itu ada, namun di sama gacha agensi itu ada, otak-atik ada, namun kelihatan tidak ada. Sedangkan untuk jasa mengenai e-commerce, di marketing plan ID itu ada, sedangkan di kompetitor 3 lainnya itu tidak ada. Begitu pula jasa desain display e-commerce, marketing plan itu ada, namun 3 kompetitor lainnya itu tidak ada. Sehingga boleh disimpulkan kalau marketing plan itu mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan kompetitor lain. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang financial projection. Nah, yang mana kita sudah menjelaskan tadi perjalanan atau roadmap bisnis kami nih yang bernama Marketing Trends. Nah, sudah tahu perjalanannya, kami ini akan membahas tentang pendapatannya, yang dimana di sini eh, kami sajikan untuk pendapatan 1 tahun, yang dimana meliputi dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, di setiap kuartal ini, yang dimana setiap kuartal itu ada 3 bulan. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat yang dimana garis yang berwarna biru tua itu adalah revenue, yang garis berwarna biru muda itu namanya profit. Nah, sini saya akan menjelaskan di kuartal 1. Nah, di kuartal 1 ini, di bisnis kami, selama 3 bulan kami mendapatkan 1 klien, yang dimana revenue kami mendapatkan sebesar 4.950.000. Untuk profit ataupun pendapatan bersih itu berjumlah dengan 3.450.000. Untuk kuartal keduanya di bagian revenue itu ada 9.900.000. Nah, untuk kuartal kedua ini kami mendapatkan klien sebesar 2. Nah, untuk pendapatan bersih ataupun profit di kuartal kedua itu tertera sekitar 8.400.000. Nah, selanjutnya di kuartal ketiga revenue-nya di kuartal ketiga ini kami mendapatkan klien itu sebanyak 3 klien dengan pendapatan revenue-nya sebesar 14.850.000, dan untuk profit ataupun pendapatan bersihnya sebesar 13.350.000. Selanjutnya
di kuartal keempat ini kami mendapatkan sebanyak 5 klien nih dengan pendapatan 24.750 dan untuk profitnya 23.250. Boleh di next slide. Yang mana kita tadi sudah menjelaskan dari awal hingga akhir. Nah, di sini untuk operasionalnya itu ada yang namanya project manager yang diketuai oleh Ahmad Rifaldi. Selanjutnya ada video production manager, yaitu ada Nabil Amru Farhan. Creative manager ada Taki Dakhilullah. Untuk akun manager ada Nafa Karisa Putri, dan sosial media manager ada saya sendiri, yaitu Yonanda Murdana. Mungkin boleh di next slide. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila Bapak dan Ibu minat, tolong hubungi email kami yang tertera di sini, yaitu Marketing Friends ID dan nomor bisnis kami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.